baptisan air atau salah satu sakramen yang biasa kita lakukan di gereja. Nanti ada sakramen perjamuan suci ataupun perjamuan kudus. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan di season kedua ini baptisan air. Jadi di pertemuan pertama kita sudah membahas, pelajari apa itu baptisan, mengapa harus dibaptis, dan cara yang mana yang alkitabiah. Ya, cara yang mana yang alkitabiah. Karena ada tiga model baptisan ya, atau baptisan. Ada baptisan bendera, baptisan percik, baptisan selam. Nah ini saya sudah tidak ulang lagi, saya sudah sangat jelaskan yang alkitabiah adalah baptisan selam. Karena banyak praktek dalam Alkitab. Ya, kita lihat Tuhan Yesus sendiri menjadi contoh yang pertama ya, di mana Yohanes membaptis Yesus ya. Dan juga ada sida-sida dari Ethiopia dan semua di Kisah Para Rasul kita perhatikan lalu melakukan baptisan selam, ya baptisan selam. Itu saya tidak ulang lagi di situ. Bagi yang tidak mengikuti minggu lalu, silakan diputar di video yang saya sudah share atau konten yang sudah saya share, atau juga di materi bahan ajar yang sudah saya share juga di grup Klasis King Me. Silakan untuk bisa mengikuti. Baik, supaya kita punya keseragaman ataupun kesepahaman untuk melakukan baptisan di Sinode King Me, dalam hal ini terutama di Klasis yang ada di Jawa dan Sumatera. Oke, baik. Ya, kita awali dengan firman Tuhan di Matius 28 ayat 19, ayat yang sangat terkenal. Yang ayat ini yang tentu kita sudah bukan saja hafal, tapi kita sudah mengerti, sudah pahami ya. Tapi saya ulang lagi untuk membacakannya. Firman Tuhan berkata demikian, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini adalah suatu amanat agung yang langsung keluar dari mulut Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita, kepada murid-muridnya dan juga kepada generasi sampai masa kini. Ya, ayat ini adalah suatu perintah yang harus kita taati, yang harus kita lakukan. Kata kerja kuatnya itu adalah kata jadikanlah murid. Jadikan murid. Jadi untuk menjadikan murid Kristus tentu ada proses. Proses yang pertama adalah pergi memberitakan Injil. Nah, lalu mereka yang mendengar Injil dan percaya kepada Kristus, mereka diperintahkan untuk dibaptis, ya dibaptis. Nah, mereka yang dibaptis itu adalah orang yang sudah bertobat, yang sudah percaya terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan mereka juga harus diajar supaya mereka dewasa. Katakan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan. Di ayat yang ke-20 ya. Kita harus mengajar mereka supaya mereka bertumbuh. Tapi hari ini kita mau perhatikan tentang baptisan. Jadi baptisan itu adalah suatu perintah. Ya, suatu perintah bagian dari amanat agung yang tidak terpisahkan dari amanat agung. Maka kita harus melakukan baptisan, ya pelayanan baptisan karena langsung perintah dari Tuhan, ya. Nah, dari Tuhan. Baik, Pak Ibu. Ya, saya coba sedikit lagi mungkin saya ulang ya apa yang sudah disampaikan di pertemuan pertama. Apakah arti baptisan air? Secara singkat saja, dibaptis air atau dikatakan ditenggelamkan atau dibenamkan ke dalam air. Nah, ini secara rohani menggambarkan apa? Ditenggelamkan artinya dikuburkan bersama Yesus. Ya, hidup lama kita sudah mati dan dikuburkan bersama Yesus dengan kematian Kristus. Ya, kematian Kristus. Nah, itu menjadi suatu makna ya. Kita bersama dengan Kristus. Itu ditenggelamkan, kemudian keluar dari air. Artinya dibangkitkan bersama Yesus. Ya, kita dibangkitkan bersama Yesus dan memperoleh kehidupan yang baru. Sekali lagi saya mengingatkan kita ya bahwa baptis tidak ada kaitannya dengan menghapus dosa dan juga tidak ada
ajaran-ajaran tertentu. Jadi baptisan tidak menghapus dosa, baptisan tidak membawa kita kepada satu keselamatan, tetapi baptisan itu adalah proklamasi bagi orang-orang yang sudah terima Yesus dan sudah pasti memiliki keselamatan. Begitu ya. Nah ini, oke, karena ada ajaran yang sekarang ini yang mengatakan bahwa baptisan air itu merupakan suatu untuk apa? Pengampunan dosa dan juga sekaligus jalan untuk menuju ke surga. Tidak. Sudah jelas ya, dasar kita ke surga adalah pengorbanan kematian Yesus kayu salib, dan orang yang beriman kepada kematian dan kebangkitan Kristus itu, itulah yang orang yang pasti masuk surga karena sudah mengaku percaya, seperti kitab Roma pasal yang ke-9 ayat yang 10. Barang siapa yang mengaku dengan mulutnya, percaya dalam hatinya bahwa Yesus Kristus dalam hati dan dibangkitkan, maka dia akan diselamatkan. Yohanes 1:12, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus, yang percaya kepada Yesus. Gitu. Oke, jadi yang sudah menjadi anak-anak Allah lah yang menerima baptisan dan yang akan diselamatkan. Baik, saya akan lanjutkan, yaitu sebutan yang bagian yang ketiga, sebutan dalam baptisan. Ya, sebutannya dalam baptisan ini pun sering sering diperdebatkannya, sebutan yang mana yang benar. Ya, sering kontroversi ya, ada beberapa yang setuju dan tidak setuju, misalnya hanya dengan menggunakan yaitu dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus, karena sesuai dengan Matius 8:19, yaitu hanya dengan menggunakan menyebut nama dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi ada yang tidak setuju, harus ditambahkan dengan terakhir lagi di dalam nama Yesus Kristus. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, cukup hanya menggunakan nama Yesus, tidak perlu ada dalam nama Bapa, Anak, ya, atau Roh Kudus, cukup di dalam nama Yesus. Nah ini, nah kita melihat, memang kalau kita memperhatikan di seluruh Alkitab Perjanjian Baru, hanya satu ayat, itu Matius 28:19 yang lengkap dengan tiga pribadi itu, nama tiga pribadi itu dengan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi di ayat-ayat yang lain hampir tidak ada. Yang ada dibaptis dalam nama Yesus. Nah itu. Ya, nah ini nanti kita lihat beberapa ayat yang penting. Berarti begitu pentingnya nama Yesus itu. Ya. Oke. Ya, bagaimana dengan perintah Tuhan Yesus dalam kitab Matius 12:19? Katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam, ini saya sengaja garis miring, ya, miring nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di sini ada Bapa, Anak dan Roh Kudus sesuai dengan Matius 28:19. Tapi di ayat-ayat yang lain hampir kita tidak temukan ya selengkap seperti ini, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Oke, perhatikan bersama-sama. Ya, memang dalam Injil Matius Tuhan Yesus memberikan perintah melakukan baptisan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi tidak ada satupun contoh pelaksanaan baptisan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Ya, di dalam Alkitab. Ya. Saya sudah coba cari beberapa Alkitab di kitab Perjanjian Baru, ada enggak ya di mana melakukan baptisan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya. Oke. Ya, jadi pada gereja awal tercatat ada 4 kali baptisan air. Ya, tapi tidak ada satupun yang melakukan baptisan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, keempat kali baptisan itu bisa dilakukan dalam nama Yesus. Jadi hanya dikatakan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi 4 kali peristiwa baptisan air itu tidak menyebut dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, tetapi hanya dikatakan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita lihat keempat ayat itu. Ya. Pertama di Kisah Rasul 2 ayat 38. Kisah Rasul 2 ayat 38 dikatakan apa? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah,
di ayat ini, di Kisah Rasul 2:38 ini tidak ada dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi dikatakan dalam nama Yesus Kristus. Ya, dalam nama Yesus Kristus. Oke, itu. Nah, kita lihat ayat yang lain. Ayat yang lain di Kisah Rasul 8 ayat 16. Ya, saya baca lagi, dikatakan demikian. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadi nama Tuhan Yesus lagi. Tidak ada Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Oke, lalu kita lihat lagi di kitab yang lain. Kisah Rasul 10 ayat 48. Karena di Kisah Rasul ini banyak ya tentang baptisannya. Nah, dikatakan demikian. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus. Jadi dalam nama Yesus Kristus lagi. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Jadi sudah 3 ayat Alkitab ya membuktikan dalam nama Yesus Kristus. Ya. Kemudian yang keempat di Kisah Rasul 19 ayat ke-5. Apa dikatakan? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis. Dibaptis dalam nama siapa? Dalam nama Tuhan Yesus. Lagi-lagi tidak ada dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, ya, tapi dalam nama Tuhan Yesus. Oke. Nah, jadi ini. Ya, jadi kita lihat ini. Jadi di 4 peristiwa baptisan semuanya menggunakan dalam nama Yesus Kristus. Ya, dalam nama Yesus Kristus atau dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oke. Nah, mari kita perhatikan mengapa begitu penting nama itu. Ya, nama. Saya harus mengapa harus nama, ya. Oke. Ya, kita perhatikan lebih jelas makna yang terkandung dalam perkataan, ya, dalam perkataan Tuhan Yesus, ya, dalam perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19. Ya, kita perhatikan, ya. Ya, kita perhatikan. Dikatakan karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada kata nama, ya nama, ya nama. Nah, penekanan Tuhan Yesus dalam ayat ini, ayat Matius 8:19 ini, yaitu dalam membaptis seseorang harus dalam nama, ya dalam nama, yaitu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ini berarti nama ini menjadi perhatian buat kita. Nama ini berarti suatu penekanan, ya suatu penekanan diulang-ulang dengan menggunakan kata nama. Ya, misalnya kalau belajar di hermeneutik itu kalau ada kata pengulangan atau kalimat pengulangan itu menjadi suatu perhatian khusus. Itu berarti sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan. Ya, ada makna yang sungguh mendalam di situ. Ya, nah kita perhatikan bersama-sama. Nah, jadi kata yang digunakan di sini adalah pertama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Kemudian itu kata, kemudian ada di sini kita lihat panggilan, ya. Nah, panggilan dan sebutan. Bapa itu juga menjadi panggilan, Anak juga menjadi panggilan, Roh Kudus juga menjadi panggilan, dan tiga-tiga juga menjadi sebutan. Ya, menjadi sebutan ataupun panggilan, ya, panggilan. Ya. Oke. Nah, lalu kita perhatikan, ya, kata di sini Bapa, Anak, dan Roh Kudus, lalu Yesus. Ini pengertiannya jangan sampai keliru. Bukan berarti saya maksudkan Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Roh Kudus, atau Roh Kudus adalah Yesus, Bapa, Roh Kudus. Bukan. Bukan itu pengertiannya. Ya, bukan pengertiannya. Tapi kita lihat di sini, ya, menekankan Yesus dalam nama Yesus. Nah, coba kita perhatikan bersama-sama. Nah, ini coba kita perbandingkan ya. Satu ayat pertama di Matius 28 ayat 19 ini sudah jelas menggunakan kata nama, ya nama, ya nama. Nah, dari sini kita bisa paham begitu pentingnya nama itu. Nah, misalnya kita perhatikan di Kisah Rasul 2:38 tadi, ya. Ini satu perbandingan antara perbandingan dua ayat. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama siapa? Dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Jadi nama yang ada di Matius 28
ayat 19 ini, nah dikatakan dibaptis dalam nama siapa? Dalam nama Yesus Kristus, ya, dalam nama Yesus Kristus. Nah, tadi kita lihat lagi ayat yang berikutnya. Ayat yang berikutnya. Oke, di Kisah Rasul 8:16 tadi. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Lagi-lagi dalam nama Tuhan Yesus. Nama, berarti begitu penting nama yang dikatakan oleh Yesus di Matius 28:19 itu kan. Nah, kita lihat lagi. Nah, lalu menyuruh mereka dibaptis dalam nama siapa? Dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama dengan mereka. Lagi-lagi di sini dibaptis dalam nama Yesus. Ini kembali nama ini luar biasa. Jadi para murid atau rasul mengikuti sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, yaitu nama, ya, dalam nama. Oke. Kemudian di Kisah Rasul 19 ayat 5. Ya. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis. Dalam nama siapa? Dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Begitu pentingnya, begitu agungnya, begitu mulianya nama Tuhan Yesus itu. Ya, itu luar biasa. Diulang-ulang. Oke. Nah, kita perhatikan, mengapa dalam baptisan harus menonjolkan nama? Ya, mengapa? Ada apa dengan nama itu? Mengapa harus menggunakan nama? Nah, itu ya. Nah, ini berarti sesuatu yang penting. Ya, disebut di Matius 20:19-20 dan di 4 ayat Alkitab tadi ya. Nah, coba kita lihat yang pertama. Ya, yang pertama. Ya, yang pertama di Kisah Rasul 4:12. Ya, mungkin Pak Martin bisa bantu saya lagi baca Pak ya, supaya saya enggak bisa menghemat suara ya. Nanti kehabisan suara ya. Ya, Martin Kisah ada Rasul 4 yang ayat 12. tampilan aja. Ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, jadi kita diselamatkan juga karena nama. Ya. Itu nama. Jadi sini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia selain di dalam nama Yesus Kristus. Berarti nama Yesus Kristus. Jadi kita diselamatkan dengan nama, ya, karena nama, yaitu nama Yesus Kristus. Itu di Kisah Rasul 4 ayat 12. Silakan Pak, yang kedua. Kisah Rasul 10 Kisah 43. Rasul 10 ayat 43, tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ya, lagi-lagi di sini kita perhatikan, dosa kita diampuni oleh karena nama. Jadi karena namanya, nama siapa? Nama Yesus. Luar biasa ya. Nah, nama Yesus. Itu di Kisah Rasul 4:10 ayat 43. Nah, bagaimana dengan ayat yang lain? Di 1 Yohanes 2 ayat 12. Silakan Pak, lanjut Pak. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 12, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Nah, luar biasa. Dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Namanya siapa? Namanya Yesus. Nah, itu luar biasa ya. Nah, kita perhatikan lagu itu, begitu pentingnya nama ini. Kita selama ini mungkin kurang kita memperhatikan itu namanya, atau mungkin kita juga sudah perhatikan. Lihat lagi ya di 1 Korintus 6 ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Ya, jadi kita yang sudah percaya kepada Kristus, kita dikuduskan, disucikan, dan dibenarkan. Karena apa? Karena nama juga. Nama Yesus Kristus. Wow, luar biasa. Ya, nama Yesus itu luar biasa. Nah, kita lihat lagi yang keempat. Ya, bukti ayat Alkitab yang lain. Di Kisah Rasul 22 ayat 16. Silakan. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Ya, dalam baptisan harus menonjolkan nama Tuhan. Ya, nama Tuhan, dikatakan nama Tuhan. Nah, ini kalau dilihat dalam bahasa Inggrisnya bukan God yang digunakan, tapi Lord. Bahasa Yunaninya ya kurios, berarti menuju kepada Kristus. Ya.
Kepada Kristus. Oke, pada Kristus. Oke. Nah, ini menonjol nama itu ya. Kemudian kita lihat lagi hal yang berikut di Kolose 3:17 ya. Dan Menonjol nama segala itu. sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, apapun yang kita lakukan, yang kita perkatakan atau kita perbuat harus dalam nama siapa? Dalam nama Tuhan Yesus. Nah, itu di Kolose 3:17. Kita lihat lagi di Filipi 2:9-11. Silakan, Pak. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Iya, oke. Tadi di sini ada 2 kali kata nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut. Jadi sebab nama Yesus adalah nama itu di atas segala nama yang penuh kuasa. Jadi nama Yesus itulah nama di atas segala nama, nama yang penuh kuasa. Ya, nama yang penuh kuasa. Oke. Sekarang itu jadi jelas, nanti kita perhatikan. Nah, ini sebelum masuk ke posisi sikap dalam baptisan, berarti penting sekali, ya penting sekali kita perhatikan dalam baptisan itu, jangan lupa dan harus penekanan utama adalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, seringkali kita juga doa berkat ya, sudah saya katakan diberkati dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, lalu ditekankan lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun ada yang tidak setuju dengan hal seperti itu, masa diulang-ulang seperti memperbanyak. Udah jelas kok di dalam nama Bapa, Anak, kenapa harus diulang lagi dalam Yesus Kristus? Gitu, ya. Ada yang begitu, tidak menolak ya, menggunakan pengulangan dalam nama Yesus. Oke, sekarang ini yang kita nanti posisi atau sikap dalam baptisan. Nah ini, ya kemarin saya sudah sampaikan ada yang ya posisi memang berdiri di percik, ada yang posisi mengada, lalu ada yang posisi menunduk. Nah, lalu yang mana kita harus ikuti gitu. Ada orang bilang cara-cara seperti ini tidak menjadi sesuatu yang sakral, tidak perlu harus diperdebatkan, tidak perlu harus ya mengada, menunduk, sah-sah saja. Nah, begitu. Ya mungkin orang punya pemahaman begitu, masing-masing punya keyakinan, silakan saja. Ya, silakan. Tapi kita melihat beberapa hal penting ya, menengadah atau menunduk, ya menunduk. Oke. Nah, ini kalau ini yang mengadah ini, ya. Jadi dirobohkan ke belakang, ya ke belakang. Tapi kalau menunduk ya seperti ini, ya seperti ini, yang dilakukan kepada Tuhan Yesus. Saya sangat percaya dan sangat yakin, ya. Bahkan juga saya beberapa kali saya tanya kepada orang-orang yang pernah ke Israel itu, baptisan di sana dilakukan itu bukan mengadah, ya bukan menengadah, tapi adalah menunduk seperti ini. Tuhan Yesus pun Yohanes Pembaptis juga bukan menengadah, tapi menunduk, ya menunduk. Mengapa penting ini? Kita perhatikan bersama-sama. Mana yang lebih alkitabiah, ya? Mana yang lebih alkitabiah atau mana yang alkitabiah, ya? Tentu kita harus mengikuti yang alkitabiah. Apakah ya konsep yang selama ini berlaku adalah Islam dengan sikap ya menengadah atau terlentang seperti ini, ya seperti ini, ya apakah ini atau sini kita perhatikan bersama-sama ya menjelaskan sikap yang sebaliknya, yakni di Islam dengan menundukkan kepala, ya menundukkan kepala. Oke. Nah, ini kita perhatikan. Dan saya sudah praktekkan ini ya, dibaptis dengan sikap menundukkan kepala, ya menundukkan kepala. Oke. Dasarnya apa? Itu tentunya kan. Dasarnya kenapa harus menundukkan kepala? Oke. Nah, yang pertama sama seperti kematian Tuhan Yesus. Kita lihat di dalam Roma 6 ayat 3 sampai 5 sama dengan Yohanes 19 ayat 30. Ayat ini kita bisa baca. Silakan, Pak.
Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Oke, kita perhatikan tulisan yang warna hijau yang agak goyang-goyang itu supaya maksudnya menjadi perhatian ingat kita di sini. Jadi tadi dikatakan dasar mengapa menundukkan kepala karena sama seperti kematian Tuhan Yesus. Nah, dikatakan di sini menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian Yesus. Ya, menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Jadi dasarnya adalah kematian Yesus. Ya, di kayu salib. Ya. Oke. Kita perhatikan di Yohanes 19 ayat 30. Ya, sebelum masuk ke situ, kita lihat dulu perhatikan. Nah, ini ketika Yesus mati di kayu salib, sikap Tuhan Yesus seperti apa? Menunduk atau menengadah? Tentu menunduk. Ya, menunduk. Ketika kematian Yesus itu adalah menunduk, bukan menengadah, ya. Oke. Nah, kita lihat nih gambar ini, ya. Ya, gambar ini. Nah, ada maknanya enggak ini? Apakah satu kebetulan? Nah, mungkin orang mengatakan satu kebetulan aja menunduk. Oh, tentu tidak, ya. Nah, itu perhatikan. Nah, kita berdasarkan pemahaman dan keyakinan tentunya, ya. Oke. Nah, ketika Tuhan menundukkan kepala, apakah sesudah atau sebelum mengembuskan napas yang terakhir? Ya. Jadi kita perhatikan di sini ketika Tuhan menundukkan kepala, apakah sesudah atau sebelum menghembuskan napas yang terakhir? Nah, kita perhatikan di Yohanes 19:30. Silakan Pak baca. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya. Nah, kita perhatikan nih, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Ya, ada istilahnya saya lupa itu ya. Ya, artinya sudah selesai, sudah sempurna, pekerjaan sudah selesai. Lalu apa yang dilakukan Yesus? Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Mati ya, Yesus mati dengan posisi menundukkan kepalanya, menundukkan kepalanya. Oke, kita lihat ini contoh ya. Ya, kita lihat tiga gambar ini. Ya, jadi sudah selesai, langsung menundukkan kepalanya, yang menundukkan kepalanya. Oke, kita perhatikan. Nah, sesaat sebelum Yesus meninggal, Yesus berkata, sudah selesai. Lalu Yesus menundukkan kepalanya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Yesus, menundukkan kepala. Ya, oke. Nah, kemudian, oke, jadi ketika menundukkan kepala, Yesus itu masih hidup. Ya, ada unsur kesengajaan menundukkan kepala. Agaknya momen inilah yang digunakan Paulus untuk apa? Diaplikasikan dalam baptisan air. Jadi momen ini yang digunakan oleh Rasul Paulus sebagai gambaran atau satu mengaplikasikan baptisan air, yaitu menundukkan kepala. Nah, kalau kita lihat pun ujian penyembahan ya di perjanjian lama, ya proskuneo dalam perjanjian baru. Nah, tidak ada ya mengadah ke belakang ataupun posisi jatuh ke belakang, tidak ada. Yang tidak ada dalam pujian penyembahan aja itu selalu menunduk ya ke depan, ya ke depan. Nah, oke. Kita perhatikan. Satu hal harus diketahui bahwa Paulus memperoleh ilham seperti ini adalah dari Tuhan Yesus, termasuk sakramen perjamuan kudus. Ya, berikut ini kutipan perkataan Paulus dalam kitab yang dia tulis. Coba kita baca di 1 Korintus 11, 23, 24. Silakan, Pak. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus termasuk dalam hal perjamuan kudus itu meneruskan apa yang sudah diterima dari Tuhan. Demikian juga baptisan, apa yang dia lakukan oleh Paulus itu diteruskan yang sudah diterima dari Tuhan, ya. Jadi ini kemudian kita lihat lagi Galatia 1 ayat 11-12. Silakan. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia.
karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Ya, ini suatu penegasan dari Rasul Paulus bahwa setiap ajaran ataupun Injil yang diterima bukan manusia tetapi adalah dari Tuhan Yesus, ya. Jadi contoh-contoh pengajaran termasuk baptisan itu, ya, bukan ditemukan oleh diri sendiri tapi berdasarkan pemahaman yang didapatkan dari Tuhan Yesus. Oke. Nah, sekarang kita melihat bersama-sama ya perjamuan dengan baptisan. Ya, perjamuan baptisan ini. Ya, kita tidak mau memahami di sini untuk masalah perjamuan itu nanti di berikutnya. Tapi kita lihat satu perbandingan saja. Oke, silakan minta tolong baca Pak Martin yang ada di. Paulus juga memberikan petunjuk cara sakramen baptisan air. Karena itu ajaran gereja mestinya kembali lagi pada ajaran gereja rasul, gereja awal. Ya, sebaiknya gereja sekarang ini kembali lagi ya seperti sakramen baptisan dilakukan oleh gereja awal, ya. Ya, jadi yang dilakukan oleh siapa? Yaitu gereja rasul ataupun gereja pertama kali, ya. Nah, itu melakukan baptisan. Ya, dengan cara menengadah, bukan ya apa namanya menengadah tapi menunduk, ya, menunduk. Oke. Jadi dalam baptisan air, Rasul Paulus tegaskan harus sama seperti waktu Yesus meninggal di atas salib. Dan sikap itu adalah dengan apa? Menundukkan kepala. Ya, menundukkan kepala. Nah, ini yang menjadi dasar kita untuk melakukan baptisan itu, ya, berdasarkan kematian Yesus, yaitu menundukkan kepala. Nah, itu yang kita lakukan, ya. Kita lakukan. Oke. Jadi sikap yang benar dalam baptisan adalah menundukkan kepala, bukan menengadah, ya. Oke. Jadi sikap yang baik dari orang berdosa memohon pengampunan adalah juga menundukkan kepala. Kalau kita lihat seseorang mengampuni dosa, mohon pengampunan dosa, menundukkan kepala. Kita lihat beberapa contoh ayat Alkitab, ya. Yang Alkitab. Minta tolong Esra 9:6 baca Pak Martin lagi. Dan kataku, ya Allahku, aku malu dan mendapat celah sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu, ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami dan kesalahan kami telah membubu ke langit. Iya. Jadi kita lihat di sini. Ya Allahku, aku malu dan mendapat celah sehingga tidak berani mengadahkan mukaku kepadamu. Berarti apa? Menundukkan kepala. Ya, menundukkan kepala. Nah, itu Esra 9:6. Kemudian kita lihat lagi di Ayub 22 ayat 29. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Iya, lagi-lagi menundukkan kepala, ya, dalam hal pengampunan dosa. Kita pun demikian kita lakukan sehari-hari. Kita lihat lagi Lukas 18, 13, 14. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, ini pemungut cukai ini merasa berdosa, ya, dia orang yang berdosa, dia nggak berani menghadap ke langit, ya, tetapi yang lakukan apa? Menunduk pasti, ya, menunduk, merasa malu karena dia orang berdosa, ya. Nah, itu. Jadi itu kita lihat. Kemudian ada beberapa tafsiran di Kisah Rasul 8:38. Ya, tafsiran. Coba kita perhatikan bersama-sama, dikatakan begini. Jika baptisan dilakukan dengan posisi telentang atau diselam dengan posisi ke belakang, yang turun ke tempat baptisan minimum 3 orang, yaitu pembaptis, calon baptisan, dan penopang. Ya, contoh baptisan sida-sida Kisah Rasul 38. Kalau kita perhatikan, lalu kita perhatikan di sini. Ya, silakan Pak Martin baca. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Ya, ya, ternyata tidak perlu ada terlalu banyak untuk melakukan baptisan, ya. Dua orang. Kenapa? Karena kalau dengan menengadah tadi membutuhkan bantuan dari 1 orang lagi. Ya, maka yang melakukan ada yang turun ke air itu adalah 3 orang.
ya 3 orang mendampingi. Tapi ini tidak menjadi suatu persoalan ya, persoalan. Tapi yang kita lihat di sini adalah ya cara atau dilakukan baptisan itu, ya. Hanya yang turun di situ adalah Filipus dengan yang dibaptis, sida-sida, ya 2, tidak ada yang lain. Ya. Atau orang bilang ya kebetulan hanya Filipus yang ada. Oke, kita lihat lagi di Matius 3, 13, 17. Silakan, Pak. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Ya, ada berapa orang? Hanya Yohanes Pembaptis yang turun ya ke Sungai Yordan untuk membaptis Yesus. Ya, oke. Itu yang kita bisa perhatikan beberapa contoh ya. Sekarang kita lanjutkan melihat dengan suatu kesimpulan ya, suatu kesimpulan baptisan air. Kemudian pertama itu adalah cara baptisan percik, baptisan selam, baptisan bendera. Nah, kemudian tempat, sungai, kolam, laut. Di antaranya ada kalau kolam renang, kolam yang disediakan oleh gereja, kolam sumur. Nah, tadi udah jelas sebutan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, lalu ditekankan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Atau boleh nggak hanya menggunakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Kalau kita perhatikan tadi 4 ayat Alkitab dibuktikan semua menggunakan nama Tuhan Yesus Kristus. Berarti boleh. Ya, boleh. Bukan berarti kita menyediakan Bapa dan Roh Kudus. Tidak. Ya, tidak. Ya. Nah, itu. Tapi kalau menggunakan semuanya, silakan. Atau mau diulang, silakan. Ya, silakan. Nah, saya menggunakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Kristus. Saya sebutannya itu. Ya, saya lakukan itu. Jadi bukan hanya dalam nama Tuhan Kristus. Ya. Oke, kemudian sikapnya apa? Ya, sikapnya menunduk. Ya, diselamkan ke depan, menghadap atau diselamkan ke belakang. Nah, ini masih bentuk pertanyaan ya. Masih bentuk pertanyaan, lalu kita lihat bersama-sama yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita lakukan bersama-sama ya, yaitu cara. Ya, caranya yaitu adalah baptisan selam. Sudah jelas dasar Alkitabnya ya. Jadi harus tempatnya di mana? Boleh saja di sungai, di laut ya, atau kolam renang. Ya, itu sumber airnya. Silakan. Ya, kemudian sebutannya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan. Ya, ini yang harus kita sebutan ini karena ini nama itu nama yang penuh kuasa, nama yang mulia. Itu tadi ya, nama yang ajaib, nama yang dahsyat, nama di atas segala nama. Ya. Kemudian sikapnya apa? Menundukkan kepala ke depan dalam posisi seperti berdoa, ya. Ya, posisi seperti berdoa, menundukkan kepala, ya. Jadi bukan menghadap ke atas. Oke. Nah, itu. Ini baptisan air yang pernah kita lakukan di waktu di apa itu? Ibadah Paskah ya, ibadah Paskah ya, ibadah Paskah. Nah, jadi baptisan air itu tujuannya apa? Saya ulang lagi, saya sudah sebutkan siapa yang dibaptis, tapi tujuannya apa? Yang pertama adalah sebagai pernyataan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Dia menyatakan diri bahwa dia sudah beriman, sudah percaya, sudah menerima sebagai tujuan selamat. Jadi diproklamasikan. Bahkan sekaligus itu yang kedua, penyataan pertobatan. Ya, penyataan pertobatan. Lalu yang ketiga, penyataan penanggalan kehidupan yang lama dan mengenakan kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, penyataan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah. Makanya gini, sebelum kita melakukan pelayanan baptisan, kita berikan kesempatan kepada ya calon baptisan itu untuk dia berdoa. Apa yang menjadi komitmennya, keinginannya kepada Tuhan. Kita berikan waktu beberapa detik atau beberapa menit atau biasanya berikan waktu 2 sampai 3 menit. Apa doamu kepada Tuhan? Apa komitmenmu kepada Tuhan sebelum kita melakukan baptisan? Ya, lakukan baptisan. Nah, kita berikan kesempatan kepada mereka untuk berdoa. Tapi banyak yang lain tidak. Turun langsung dibaptis, turun langsung dibaptis. Tidak. Kita harus melakukan. Ini menjadi suatu suatu momen yang sangat penting buat dia untuk menyatakan dirinya, yang menyatakan dirinya kepada Tuhan. Oke, nah itu. Baik, Pak Ibu, itu 4
Ya, ini model baptisan yang kita lakukan ya. Ya, jadi sekali lagi yaitu adalah ya menundukkan kepala, ya menundukkan kepala. Jadi kita hanya tinggal membantu mendorong sedikit ke dalam air dan dia mengikuti ya. Jadi yang dibaptis mengikuti. Jadi jangan kita paksakan, tapi biar dia mengikuti. Oke. Lalu kita perhatikan berikutnya adalah syarat-syarat dalam baptisan air. Syaratnya apa? Syarat bagi calon baptisan. Udah jelas, mereka harus orang yang sudah percaya kepada Kristus. Ya, yang sudah percaya kepada Yesus. Dasar Alkitabnya jelas, sangat banyak. Di Markus 16:16, Yesaya 116 ayat 30 sampai 34, Yohanes 3:14 18 dan juga Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Dikatakan harus orang yang sudah percaya kepada Yesus. Kalau belum percaya jangan dibaptis. Itulah sebabnya anak-anak tidak menerima baptisan selam, ya. Tidak menerima pelayanan baptisan, tapi adalah penyerahan anak, ya. Kemudian ya kita lihat bahwa dia sudah percaya kepada Alkitab adalah firman Allah, ya. Dia sudah mengakui bahwa Alkitab adalah firman Allah dan itu adalah menjadi pedoman dalam kehidupannya. Ya, penuntun pedoman dan dasar yang kuat dalam kehidupannya adalah Alkitab. Nah, kemudian dikatakan lagi harus orang yang sudah bertobat. Sesuai dengan seruan dari Rasul Petrus, bertobatlah, ya. Nah, jadi bertobat dari mana? Dari agamanya semula atau dari keyakinan semula. Ya, agamanya yang lama. Ya, Kisah Rasul 14 ayat 17, Kisah 17 ayat 22 sampai 30. Kemudian dia harus bertobat dari mana? Perbuatan yang jahat. Ya, Lukas 3 ayat 7 ayat sampai 14, Kisah Rasul 26 sampai 18. Nah, itu orang-orang yang hidup dalam agama yang lama yang tidak membawa dia kepada keselamatan atau kehidupan yang lama yang itu melakukan pelanggaran kejahatan, kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, segala pelanggaran kejahatan itu harus bertobat dari situ. Ya, bertobat dari situ. Dia harus meninggalkan itu. Oke. Ya, kembali kita perhatikan, dikatakan tadi hak calon baptisan itu adalah harus bertobat. Salah satu ayat firman Tuhan yang tadi itu di Kisah Rasul 8:37. Minta tolong baca Pak, bantu ini yang ada di kolom. Harus bertobat dan beriman atau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan secara sukarela tanpa paksaan memberi diri dibaptis. Nah, ini penting. Ini penting. Jadi mereka yang akan dibaptis itu adalah yang sudah bertobat dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia menerima Tuhan dan Juru Selamat. Ya, lalu dengan secara sukarela dia menerima pelayanan baptisan. Nah, jadi kalau dia mau dibaptis, dia harus mengerti, memahami mengapa, apa itu baptisan, mengapa dia harus dibaptis. Itu harus calon baptisan harus mengerti, jangan ikut-ikutan. Sekarang ini banyak orang ikut-ikutan dibaptis. Dia nggak memahami, nggak mengerti, ya, dia penting ikut baptis gitu. Jadi seperti tren gitu, ya, bukan. Kayak benar-benar mengerti, memahami, baru kita melakukan pelayanan baptisan. Oke, jadi katakan syarat bagi membaptis itu adalah syarat bagi pembaptis. Nah, ini kita ini sekarang siapa yang membaptis? Siapa yang melakukan baptisan? Nah, syarat bagi yang membaptis ya tentu sudah juga membaptis, sudah dibaptis, ya. Nah, sudah menerima baptisan Alkitabiah, gitu ya. Ya, jika keliru selama ini menerima baptisan percik, ya tentu itu harus, kalau saya katakan itu harus menerima baptisan ulang, ya, baptisan ulang. Oke, kemudian dipenuhi Roh Kudus. Orang yang membaptis itu adalah yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, ya, membuktikan bahwa dia siap diutus untuk melakukan pelayanan baptisan. Contoh siapa? Yohanes Pembaptis, dia seorang yang dipenuhi Roh Kudus. Maka dia melakukan pelayanan baptisan air, ya, baptisan air. Jadi baptisan yang Alkitabiah hanya dilakukan satu kali seumur hidup. Ya, sekali lagi ini penting. Baptisan yang Alkitabiah hanya dilakukan satu kali seumur hidup. Yaitu pertahankanlah baptisan.
jangan terjebak melakukan dosa yang mematikan. Artinya berbuat dosa baptis lagi, berbuat dosa baptis lagi. Tidak demikian, ya. Nah, jangan sampai kita mempermainkan baptisan. Ada orang begitu, ya, merasa berbuat dosa lagi, melanggar pada Tuhan, minta tolong dibaptis lagi, dibaptis lagi. Bukan baptisan itu yang mengubah hati seorang dari yang berdosa, tidak berubah dari keberdosaan kejahatannya, bukan. Tapi itu perubahan dari diri sendirinya karena firman Tuhan yang sudah didengar, dibaca, direnungkan. Oke. Baik, kita lanjutkan. Komitmen sesudah dibaptis. Apa komitmen dari orang-orang yang sudah dibaptis atau jemaat yang sudah dibaptis? Tentu harus ada komitmennya. Komitmen yang pertama yaitu adalah harus setia beribadah kepada Tuhan. Harus setia beribadah kepada Tuhan. Kita arahkan, ya, dalam Ibrani 10:24. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang seperti yang biasa dilakukan oleh orang lain, ya, sampai 25 itu, ya. Kemudian yang berikut adalah, ya, membawa korban bagi Tuhan, yaitu apa? Dia harus rajin memberikan persembahan persepuluhan, syukur dan pujian kepada Tuhan, Ibrani 13:16. Kemudian dia harus punya saat teduh pribadi, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pagi-pagi benar. Yesus sudah berdoa, ya, Markus 1:35. Dan yang keempat, harus setia membaca, mempelajari, ya, firman Tuhan dan ikut melalui misalnya komsel ataupun melalui KTB. Kalau di kami itu KTB, kelompok temu bersama, ya, temu bersama. Oke. Baik. Nah, siapa yang boleh melakukan sakramen baptisan air? Nah, itu. Nah, kalau di Alkitab ya udah jelas. Yohanes Pembaptis dan juga rasul-rasul. Ini rasul-rasul. Nah, bagaimana dengan sekarang ini? Pendeta, penginjil, majelis, atau boleh juga mahasiswa teologi? Nah, ini tentu tidak bisa dijawab, ya, dengan dasar Alkitab harus di mana Alkitab mengatakan harus pendeta, tidak ada. Harus penginjil, nggak ada. Harus majelis, nggak ada. Ya, tidak ada. Tetapi dikatakan orang yang sudah percaya kepada Kristus dan orang yang sudah menerima baptisan, orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Nah, tapi secara organisasi sesuai dengan ADART atau aturan dalam satu gereja, yang dapat melakukan baptisan itu adalah pendeta, ya, yang sudah ditabiskan, sudah dilantik, entah itu pendeta gembala ataupun pendeta muda, pendeta pembantu, tergantung kepada organisasi masing-masing. Atau hanya dilakukan oleh pendeta gembala sidang, silakan, ya. Boleh nggak penginjil? Boleh saja di saat-saat tertentu, boleh. Jangan sampai bergantung kepada pendeta, ternyata penginjil ini kesempatannya pada saat itu hanya satu kali ketika dia memberitakan Injil, orang percaya kepada Kristus. Nah, jauh dari dari tempat di mana ada pendeta dan minta dibaptis, kenapa tidak? Ini kasus khusus kita lakukan, gitu. Nah, majelis belum pernah saya lihat ada majelis untuk melakukan baptisan, tapi mendampingi iya. Mahasiswa teologi, oh pernah. Nah, ini makanya pernah ditegur. Mahasiswa teologi melakukan pelayanan baptisan dengan alasan disetujui ataupun diizinkan oleh pihak gereja dia melakukan itu. Sebaiknya jangan, tapi tidak mutlak itu satu kesalahan, ya, kesalahan. Oke. Baik, selesai. Oke, sudah selesai. Ini lampiran foto-foto untuk melakukan pelayanan baptisan. Jadi semenjak saya melakukan pelayanan baptisan ini dari dulu sampai sekarang dengan cara menundukkan kepala, ya, jadi bukan mengadah, ya, menengadah, bukan, ya. Oke, ini dengan Pak Yusni dulu, kemudian ini sama, ya, sama. Oke, sama semuanya kita lakukan dengan cara ya, berlutut, ya, ataupun menundukkan kepala. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, itu materinya sudah selesai.
Mudah-mudahan kita mendapatkan sesuatu, mengerti dan bisa menyamakan cara baptis apapun. Jika ada mau ditanyakan atau mungkin didiskusikan, silakan, tidak apa-apa, ya, boleh, ya. Ya. Jadi apakah sudah terjawab tadi pertanyaan dari Pak Rudi minggu lalu, ya? Jadi baptisan yang kita lakukan dengan cara apa? Saya pikir sudah terjawab ya Pak Rudin, ya, Pak Kamarudin, ya Pak Pendeta, sudah ya? Oke. Ya silakan. Apakah ada yang ragu atau yang masih membingungkan? Silakan. Kita diskusi bersama-sama nih. Ada? Ya, salam Pak. Pak Lepri, silakan Pak Lepri. Ya Pak. Ini sih sering sekali dipertanyakan. Ini mengenai bukan yang membaptis Pak, tapi sering ada yang bertanya, terus kenapa dong itu orang kok dibaptis sampai 2 kali, 3 kali? Ada yang dari percik ke selam, tapi ada dari selam ke selam. itu orang itu gimana Pak gitu kan? Saya pengen tahu Pak seperti apa itu. Terima kasih. Percik ke selam. Itu tadi saya sudah sempat. Kalau percik ke selam gitu kan otomatis kita secara teologi kan ya memang harus gitu kan. Nah, maksudnya ada yang nanya ini udah selam, tapi kok ada sampai selam 2 kali, 3 kali, ada sampai 3 kali malah gitu. Itu seperti kalau saya jawabnya sih bahwa esensi dari baptisan kan pertobatan. Mau dibaptis 100 kali kalau nggak ada pertobatan kan percuma. Ya. Itu bagaimana? Betul. Ya, jadi yang membawa perubahan kepada seorang bukan baptisan. Baptisan itu kan intinya adalah satu proklamasi atau suatu pernyataan pertobatan. Lalu proses pertobatan itu masih panjang selama hidupnya. Ya kan? Begitu. Jadi itu tadi saya bilang baptisan itu seharusnya 1 kali untuk selamanya, jangan diulang-ulang. Kalau ada orang mengulang-ulang baptisan, ya barangkali ini tidak memahami mengerti apa makna baptisan. Ya dipikirnya dengan baptisan itu membuat dia berubah gitu, bertobat gitu. Tidak, bukan itu yang membuat dia untuk berubah kan gitu. Namanya itu hanya proklamasi, pernyataan bahwa dirinya orang yang bertobat, artinya sudah percaya terima Yesus, sudah menjadi milik Allah, sudah menjadi anak Allah, ya. Nah, itu bahwa dia sudah meninggalkan kehidupan yang lama, masuk sekarang kehidupan yang baru. Masuk ke kehidupan yang baru itu tidak ada yang instan, perlu proses kan gitu. Ya, begitu. Jadi itu ya Pak Lepri. Jadi jangan mengulang-ulang mempermainkan itu kan gitu. Tapi bagaimana dengan orang yang dibaptis percik? Kita tanya aja orang yang baptis percik itu, apakah dia sudah memahami mengerti waktu dia dibaptis secara percik? Saya yakin sekali dia nggak mengerti, memahami karena masih masa kecil. Tapi memang orang mengatakan punya argumen sendiri ya, para hamba Tuhan, para teolog atau hamba Tuhan yang lain mengatakan bukan masalah percik, bukan masalah air, bukan masalah selam, tetapi masalah dalam nama. Dalam nama siapa kita membaptis? Percik atau selam sama saja. Ya sama saja. Yang penting adalah kuasa dalam nama, yaitu menyebutkan dalam nama siapa. Kalau sudah menyebut dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus atau dalam nama Yesus, mau percik, mau selam, sama saja. Ada yang punya pemahaman seperti itu, tentu kita nggak bisa paksakan pada orang-orang punya pemahaman seperti itu harus katakan selam. Ya, selam. Begitu ya. Ya. Ya, silakan mungkin ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan ataupun bertanya silakan. Bertanya Pak Ketua. Ya, silakan Jadi Pak. Jadi memang masalah baptisan ini ya tidak punya pemahaman masing-masing, punya setiap sinode punya pemahaman masing-masing. Tetapi yang saya pertanyakan Pak, seandainya ada jemaat pernah dibaptis selam, tapi
waktu itu dia tidak sempat mengambil surat di gereja sebelumnya. Sedangkan dia butuh surat baptisannya, Pak. Nah, ketika dia datang ke saya sebagai gembala sidang, ya tidak mungkin saya keluarin surat baptisan secara langsung. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah kita bisa baptis ulang untuk mendapatkan suratnya atau kita keluarin sendiri tanpa baptisan dari kita? Ya. Ini kembali kepada peraturan gereja ya. Ada Ya. gereja mengharuskan dibaptis ulang, maka diterbitkan surat baptisan. Tapi ada juga berdasarkan di mana dia dibaptis, tanggal berapa, ya, baptis tahun berapa dibaptis, lalu dikeluarkan lagi menolong untuk mengeluarkan surat baptisan itu gitu ya, untuk menghindari namanya dua kali baptisan. Ya. Jadi jangan sampai kita membaptis itu hanya karena hanya menerbitkan suatu surat gitu. Nah, ya itu udah kehilangan maknanya kalau kita membaptis hanya sekedar untuk mengeluarkan surat baptisan. Memang ada gereja yang melakukan seperti itu. Ya ada. Nah, sekarang kembali kepada kita di King Mini, apakah kita melakukan yang mana? Ya, mempraktekkan yang mana? Dua-duanya? Ya, kalau saya mengatakan ya diterbitkan aja sesuai dengan yang sudah pernah dibaptis dia. Ya, yang penting pemahamannya dan dia orang sudah bertobat terima Yesus, ya udah pemahamannya udah sangat jelas tentang baptisan, mengapa dia dibaptis, kenapa kita harus baptis ulang gitu. Nah, karena hanya suatu kertas gitu kan tidak ada dalam Alkitab mengatakan baptislah supaya dapat surat baptis. Itu kan tanpa ada surat baptisan pun tetap berlaku di sorga kan gitu. Nah, kan itu. Nah, itu kan. Nah, tidak ada sesuatu katakan harus mengeluarkan surat baptisan kalau dari Alkitabnya, tapi karena ini organisasi dan diatur di negara kita itu untuk orang menikah itu harus ada surat baptis, itu aturan negara, aturan pemerintah. Pemerintah itu adalah wakil negara, maka wakil Allah maksudnya. Maka kita harus mengikuti mentaati ya sebagai wakil Allah yaitu pemerintah, yaitu apa surat baptisan itu dibutuhkan gitu untuk satu persyaratan untuk apa tuh catatan sipil kan, catatan sipil. Nah kita lakukan, kita keluarkan. Kalau saya tidak pernah lagi membaptis ulang, saya keluarkan aja surat baptisan lagi, ya, ya itu yang saya lakukan Pak Pendeta. Jadi saya keluarkan lagi surat. Saya tanya kapan dibaptis, sudah saya cek lagi, evaluasi lagi, mengerti nggak, memahami mengapa dibaptis. Ternyata kalau dia sudah mengerti, saya dibaptis karena saya sudah menjadi percaya kepada Kristus, sudah terima kasih selamat, saya orang Kristen dan yang lain sebagainya. Nah, kita harus baptis lagi. Kecuali dia nggak memahami. Ada pernah suami istri calon ya mau menikah. Kalau yang dari satu Muslim, satu orang Kristen yang sudah lama jadi orang Kristen, ya dari gereja lama, ya gerejanya. Jadi saya tanya, mereka nggak ngerti. Mereka udah mengerti tentang baptisan, nggak ngerti sama sekali. Nah, saya dijelaskan, udah dibaptis, gitu, ya. Oke, jadi itu. Saya Silakan, Pak, nanya Pak. Pak mau menambahkan atau Pak Ilan silakan, atau yang lain-lain silakan, ya. Ya, mungkin saya sedikit ini Pak menambahi sekalian untuk supaya rekan-rekan yang semua di bawah klasis ini pun satu pemahaman semua Pak. Jadi mungkin sedikit perlu dijelaskan apakah apa yang kita pelajari hari ini mengenai baptis air ini juga berlaku di sinode dengan hal yang sama. Apakah sinode Kingmi juga melakukan baptisan seperti apa yang kita pahami sikap membaptis dan cara-cara membaptis ini, apakah sama kita dengan sinode? Nah ini juga perlu tolong dijelaskan ke teman-teman semua Pak, biar nanti para gembala ini kalaupun ditanya ya mereka udah bisa menjawab dengan baik gitu. Oke,
Baik, ya inilah kita mulai sosialisasikan ya melalui dari kita kelas ini. Nah, ini dengan harapan Teman-teman boleh nggak, maaf Pak, teman-teman boleh buka videonya nggak ya? Karena kita ini kan biar bisa saling melihat apakah didengar atau enggak gitu ya. Kalau ditutup semua videonya kita nggak tahu, jangan-jangan tidur kalian. ya itu dia, nggak tahu ini kamera ditutup lama-lama. Iya, kalau ke kamar mandi tutup kamera dulu nggak apa-apa, tapi buka buka lagi gitu biar kita tahu kalau memang apa yang kita diskusikan ini, karena kan ini untuk klasis kita, untuk juga nanti kita bisa sama-sama punya pemahaman yang sama sehingga tidak nanti bertanya-tanya lagi atau berbeda-beda dengan satu sama yang lain, atau dengan sinode bagaimana nanti kalian mempertanyakan lagi. Nah, mendingan kita sekarang ini apa yang ada keraguan, ada yang kebimbangan dalam hati pikiran, hari ini kita diskusikan gitu ya. Jadi kalau boleh minta tolong teman-teman semua buka saja videonya biar kita tahu yang hadir ini semuanya sudah mendengar dan sudah tahu nanti apa yang kita bicarakan ini. Ya, terima kasih, terima kasih. Ya, Pak, Silakan silakan, Bapak Pak. Ibu, kita terbuka di sini, terbuka. Mungkin ada yang keberatan dengan apa yang saya jelaskan, sah-sah saja ya. Ya keberatannya apa gitu, berat melakukan karena faktor udah kebiasaan, pemahaman yang berbeda, enggak apa-apa. Cuma kita dalam satu organisasi tentu harus ada kesamaan dan kesamaan itu bukan suatu dipaksakan. Tapi itu saya katakan tadi, ya ada dasar Alkitabnya, kita mengerti, kita pahami, lalu terakhir kita yakini. Begitu. Ya, kita Ya. yakini dan apa yang kita yakini itulah yang kita lakukan. Ya. Silakan. Jadi begini Pak, dari saya dulu. Jadi begini Pak, kalau saya usulkan, kalau kita mau samakan tentang pemahaman ini, baik dari seperti Pak Ketua tadi, Pak Ginting, bahwa kita menyamakan dari pemahaman keselamatan, baptisan, dan yang lain-lain. Mungkin kalau saya usulkan Pak, kalau secara kita samakan pemahaman ini, maka kita harus secara offline Pak. Kalau online, mungkin agak kurang pas Pak ya. Jadi kalau offline kita langsung bisa berdiskusi di sana kalau ketika offline. Jadi kalau memang contoh dari lembaga-lembaga yang punya pemahaman yang berbeda, ya bisa kita langsung bisa sharing di sana langsung. Kalau pemahaman seperti ini. Jadi kalau di online sepertinya kurang pas karena jaringan kurang bagus, Pak. Oke, itu setuju. Nanti tinggal diatur oleh ya, ketua dan sekretaris saja. Tadi pengurus ya badan pengurus klasis Jasuma silakan boleh ya kapan. Nah itu kan kita ini karena keperluan yang memang mendesak dalam arti dalam tanda kutip mendesak buat kita karena segera akan ada yang segera melakukan pelayanan baptisan, maka kita buat secara lebih cepat online kan gitu ya. Oke. Tapi dengan seperti ini sebenarnya kalau ikuti dengan baik, ya kalau kita ikuti dengan baik, kita punya pemahaman. Nah, apakah juga harus tetap menggunakan secara offline? Ya itu kalau memang masih perlu ya silakan ya. Itu silakan aja, kita tergantung kepada kebersamaan kita bersama-sama, keputusan kita bersama. Ya, ya nanti ya mungkin itu bisa kita atur kembali lagi. Cuma di sini yang saya maksudkan tadi itu teman-teman, biar begini, apa yang dijelaskan dari Pak Ketua 1 tadi, kenapa saya tadi mempertanyakan apakah apa yang kita pahami mengenai baptisan air ini sudah sama dengan sinode kita, supaya kita jangan nanti terjebak ada nanti mungkin dari sinode bilang kami nggak begitu membaptis. Nah, ini nanti kita jadi mempertanyakan kembali lagi gitu. Jadi kalau dari penjelasan Pak Ketua 1 tadi bahwa kemungkinan besar kalau saya nggak salah ya mungkin sinode belum baptis selam ya, belum baptis selam dengan cara seperti yang kita hari ini pelajari ini gitu. Nah, itu yang saya paham, yang saya mungkin tangkap dari apa yang dijelaskan Pak Ketua 1. Begitu Pak ya? Baik, baik. Ya, saya tanggapi sebentar Pak. Itu kalau yang di pusat di Jayapura,
itu mereka sudah melakukan pelayanan baptisan selam, bahkan sudah menyediakan, siapkan juga di sana kolam baptisan di dalam gereja itu persis di bawahnya altar ya, altar. Artinya kalau dibuat seperti itu adalah memang baptisan selam. Nah, kalaupun belum semuanya nanti gereja Kingmi yang ada di Indonesia, mungkin terutama di Papua, belum melakukan hal yang sama, ini yang penting kita sosialisasikan, ya, sosialisasikan dimulai dari kita Jesuma kan gitu ya, ya Jesuma menjadi contoh, menjadi memprakarsai ya memprakarsai untuk yang apa yang kita dengar 2 kali dalam pertemuan untuk kita bisa lakukan. Nah, sengaja saya undang Pak Sekung bergabung, ternyata tidak ikut sampai selesai, mungkin hanya di awal. Ini beliau udah keluar, supaya beliau tahu gitu apa yang kita bicarakan ini, ya punya tahu, lalu nanti kita sampaikan saya akan sampaikan secara resmi. Bahkan juga nanti saya minta, misalnya kalau kita ada suatu konferensi, ya konferensi, nah saya akan sampaikan materi ini kepada seluruh peserta konferensi, ya, untuk menyamakan pemahaman dan keyakinan tentang baptisan air, sehingga mungkin bisa dilakukan mempraktekkan secara bersama di seluruh Kingmi, Sinode Kingmi, gitu, ya. Nah itu Pak, ya mungkin ada yang di gunung-gunung sana mungkin belum, tapi yang saya tahu Kingmi Sinode itu sudah melakukan pelayanan baptisan selam. Tapi masih ada juga yang melakukan pelayanan baptisan percik, ya. Kalau yang di pusat di Jayapura itu sudah melakukan pelayanan baptisan selam. Hanya sekarang apakah dengan menengadah atau mengadak atau menunduk, dan itu yang belum saya tahu. Karena saya nggak lihat langsung. Kalau baptisan selam sudah. Itu Pak Gim. Ya, baik. Makasih Pak Ketua. Jadi teman-teman, ya ini sudah dijelaskan seperti itu. Tentu kalau seperti tadi ada sebagian di pegunungan yang belum. Nah ini, ya disinilah banyak yang kita harus ada hikmat. Dalam arti kita juga nggak boleh, ya tadi sudah digarisbawahi bahwa bukan baptisan itu yang membawa keselamatan, ya. Jadi jangan nanti gara-gara kita sudah belajar begini, terus ada yang di pegunungan sana, ya kamu nggak selamat kalau kamu nggak dibaptis selam. Nah ini jadi ribut kita. Nah jadi ribut, jadi malah bukan jadi selamat, malah sama-sama nggak selamat kita jadinya gitu kan. Nah makanya di sini perlu kita pemahaman yang lebih dalam dan wawasan yang lebih dalam lah, ya. Tapi kita tahu bagaimana kebenaran Alkitabiah, ya tentu itu yang kita ajarkan atau kita sampaikan. Nah, karena kalau nggak Alkitabiah ini masuk neraka, kita bilang, ya kalau kita bilang nggak Alkitabiah yang dipercik masuk neraka, nah ini pun bahaya juga kita kalau ngomong begitu kan. Nah, musuh kita juga separuh Indonesia ini gitu. Nah, jadi makanya ya ini perlu kita bijaksana lah, ya bijaksana. Tetapi semaksimalnya kita, kalau namanya satu sinode, satu klasis, sebaiknya seragam, ya sebaiknya seragam. Tetapi tentu ini perlu proses juga, karena tidak dari awal diseragamkan, ya. Nah kalau dari awal ya mungkin kita sudah tidak perlu lagi untuk susah-susah memperbaiki gitu. Tapi kalau udah berjalan begitu, terus kita ada sesuatu yang kita lihat lebih baik, ya tentu nggak masalah kita kasih tahu gitu kan. Kalau kita melihat itu lebih baik, ya kita kasih tahu. Prosesnya nanti tergantung bagaimana kita bersama-sama memahaminya dan keinginan untuk bersama itu gitu. Tapi kalau kita sudah tahu, terus kita mau bikin aturan kita sendiri, kita dalam satu klasis, nah ini yang udah salah, ya. Kita udah tahu, terus kita bilang, ya pemahaman saya nggak begitu gitu. Nah, kita boleh berbeda pemahaman, tetapi kalau udah aturan dari sinode, udah aturan dari klasis gitu ya,
Nah, itu suatu hal yang wajib diikuti. Walaupun pemahaman kita berbeda, karena kita di bawah sinode itu. Nanti kalau kita nggak di bawahnya lagi, ya terserah kita gitu ya. Nah inilah makanya tadi ada aturan negara yang kita harus ikuti, ya ada juga secara alkitabiah memang kita harus masing-masing lebih lagi memahami gitu. Nah ini yang saya maksudkan supaya dari apa yang kita pelajari hari ini atau yang kita yang sudah disampaikan oleh Ketua Satu ini, kalau ada merasa mengganjal, baiknya sekarang kita omongin gitu. Jangan nanti pada saat pelaksanaan berbeda sendiri, terus kita tanyain, ya karena memang pemahaman saya begini. Nah ini kan jadinya kita bolak-balik, akhirnya tidak seragam. Tetapi kita mau keseragaman kan, keseragaman itu biar bagus. Kalau anak sekolah pun kalau nggak pakai seragam, ya tetap dia anak sekolah ya, tetap aja anak sekolah, tapi nggak bagus kelihatan gitu. Nah ini pun kalaupun nggak seragam ya tetap aja kita bisa masuk surga, tapi nggak seragam kan nggak enak gitu loh. Ya. Ya itu aja. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Ketua. Hanya gini, kita harus hindari, tadi saya ulang-ulang penting ya, jangan sampai memang ada gereja tertentu atau tertentu mengatakan kalau udah menjadi anggota jemaat itu sekalipun dia sudah baptis dan menerima baptisan Islam, karena punya pemahaman baptisan Islam itu adalah menyelamatkan, maka dipaksa. Ya, dipaksa. Ini tentu tidak boleh ya, tidak boleh di kita ini. Kalau kamu mau selamat harus baptis Islam. Itu sebagai syarat untuk keselamatan. Nah itu yang kita tolak. Itu tidak boleh itu. Dia mana ada Alkitab yang mengatakan demikian, ya kan? Ya itu mereka sendiri. Hanya ini kan kita ya belajar sekarang cara dan sebutan, ya, yaitu sebutan. Kita mengikuti cara yang Alkitab gitu dan sebutan yang tadi adalah Alkitab gitu ya. Nah, kalau kita berbeda itu wajar, tapi bagaimana kita bisa dalam suatu sinode masing-masing jalan itu bukan organisasi kan gitu. Ada itu organisasi kecil-kecilan itu. Kita buat aturan sendiri kan gitu ya. Ya, ya mudah-mudahan ini bisa diterima nanti di sinode. Tapi suatu keyakinan saya sih bisa diterima kan gitu ya. Asalkan nanti saya berikan pemahaman penjelasan dulu kepada mereka kan gitu. Kalau ada pun yang pro kontra itu biasa. Di gereja mana yang ada 100% langsung terima? Nggak ada itu ya. Tapi karena dia ada di organisasi itu ya harus tunduk dengan ADRT yang ada di organisasi itu. Kalau dilakukan harus baptisan dengan cara ini, ya harus ikuti gitu. Ya kalau nggak mau ya berarti bukan bagian dari organisasi itu. Begitu ya. Nah, gitu. Nah, saya mau nanya dulu kepada teman-teman yang selama ini melakukan pelayanan baptisan seperti apa? Apakah berbeda dengan yang saya katakan tadi, yaitu dengan menengadah ditenggelamkan ke belakang, begitu. Gimana Ibu Esther? Bagaimana selama ini? Ibu Esther yang melakukan Satria ya, bukan Ibu ya? Ya. Satria ya. Tapi Pak, dia kan tadi dibenamkan tadi, menunduk tadi. Ya. Bukan gini ya, bukan gini ya. Bukan. Yang menunduk ini. Ya itu. Itu udah benar Bu, itu persis seperti itu ya. Dalam sikap berdoa ya. Nah, kalau Pak Niko bagaimana Pak Niko selama ini? Udah pernah lakukan baptisan Pak? Setelah di King nih? Sudah Pak. Sudah. Kemana Pak? Sama di celup ini, ditenggelamkan. Ya, kepala ya. gini ya. Ya. Nah Oh bukan ke belakang Pak, kayaknya ke belakang Pak Niko. Kita udah praktekkan berarti kan. Ditenggelamkan agak lama Pak. Jangan terlalu lama-lama. Ketiduran. Kan Ibu Novita gimana Ibu? Sudah pernah lakukan baptisan bagaimana Bu? Sudah sering Pak. Nah. Tapi pertama kan Bapak ya yang baptisan di Kingmi Batam. Ya. Jadi ditenggelamkan, bukan menengadah. Ya, bukan menunduk ditenggelamkan begini ya. Ya, karena contoh. Telentang. Ya. Selama ini kami ya Pak Sianturi ya, kami telentang Pak.
Setelah Terlentang. mendengar ini, ya baru. Oh, menengadah berarti selama Menengadah, ini. menengadah. Iya. Apa ya, ditidurin ya Pak ya? Iya, Ah, kayak orang dipeti matikan kan begitu ya? ya, Oke, oke. Baik, siapa lagi baik. Pak Rudi udah pernah lakukan baptisan? Sering Pak, Sering. cuman menengadah karena kan kalau menunduk memang pernah saya belajar di tempat-tempat lain, cuman ya karena tergantung sinode kan Pak, saya harus ikutin, ya kan? Jadi karena saya baru bergabung di King Mini, bukan baru sih dalam arti baptisan menunduk ini memang udah berapa tahun lama saya udah belajar, cuman ya saya ikutin sinode-sinode yang saya bergabung Pak. Ya, oke. Ya. Ya. Nah, sekarang udah di Kingmi kita praktekkan bersama lah sesuai yang diajarkan malam hari ini kan. Ya, gimana yang lain gimana Pak Ilan? Mungkin ada masukan Pak Ilan. Silakan. Ya, terima kasih Pak Lul. Dari perbincangan tadi ini saya melihat yang pertama bahwa yang disampaikan oleh Pak Adolf 2 malam ini kepada kita ini kan pemahaman dari sisi teologi, dari sisi Alkitabiah. Nah ini memang kita terima atau tidak itu tidak ada konsekuensinya ke kita masing-masing gitu kan. Kan ini menyangkut pemahaman. Tetapi ketika kita bawa ini dalam sebuah bingkai organisasi, maka konsekuensinya akan jelas. Walaupun mungkin sekarang ini belum terlalu tegas, ya. Tetapi barangkali ke depan harus juga sudah mulai dipikirkan ke depan gitu kan. Jangan sampai nanti misalnya nih sudah kita sepakati katakan oh harusnya seperti ini, tetapi kemudian ada bagian dari Kingmi yang masih tetap tidak mengikuti itu, konsekuensinya. Nah, gitu kan. Jadi sekarang ini saya percaya ya mudah-mudahan kita yang ada hari ini secara kita katakanlah semacam kesepakatan pemahaman lah bahwa ini yang kita akan usahakan untuk kita jalankan ke depan sebagai sama-sama kita dalam satu organisasi Kingmi. Nah, tadi juga saya terpikir, saya ingin tanya ke Bapak, kalau misalnya ada yang tetap nggak mau melaksanakan seperti itu, apa konsekuensinya? Oh, jadi apakah baptisan yang dilaksanakan tidak sah, atau kemudian tidak bisa bergabung di Kingmi atau gimana? Nah, itu mungkin kedepannya kan harus akan seperti itu gitu. Tetapi karena kita masih awal-awal, ya saya berharap pemahaman ini bisa kita sepakati dalam praktek-praktek di masing-masing jemaat. Jadi karena ini kan bisa jadi, apalagi masih baru ya, masih baru kita kumpul sama-sama untuk membicarakan hal ini. Nah, jadi mudah-mudahan walaupun mungkin ada teman-teman yang memiliki katakanlah selama ini pemahaman yang agak sedikit berbeda, tapi mudah-mudahan dengan apa yang kita bicarakan, yang disampaikan, itu juga ketika kita laksanakan apa yang tadi kita sudah dengarkan, semua juga ada dasar alkitabiahnya gitu. Jadi tidak ada salahnya mungkin untuk kita mencoba sepakat untuk melaksanakan ini. Kalaupun misalnya nanti di tempat-tempat lain masih bervariasi, mudah-mudahan Kingmi Jasuma bisa mengawali dengan sebuah proses yang lebih seragam gitu Pak. Gitu Pak Ketua. Oke. Baik, terima kasih. Masih ada yang lain. Jadi gini, ini menjadi satu penutup sampaikan. Yang pertama, kita seragamkan baptisan itu adalah baptisan selam. Itu nanti di sinode, ya. Mungkin yang menjadi yang alot ataupun mungkin bisa kontroversi ataupun bisa ada yang menerima atau tidak, caranya. Ya, caranya itu atau menunduk ataupun menengadah kan gitu ya. Nah, itu ya di situ kemungkinan nanti ya. Ya, kalau selam itu pasti sudah setuju seragam semuanya itu ya. Nah, itu. Nah, tapi kita harus ada salah satu. Nggak boleh ya bebas dua-duanya saja atau mengadah terserah.
mau menunduk terserah gitu. Tentu itu ya. Kemudian kita harus menghindari namanya baptisan ulang, sekalipun dia sudah dibaptis di gereja lain sebelum bergabung dengan kita. Ya, hindarilah baptisan ulang itu. Baptisan itu hanya satu kali, sama seperti orang percaya terima Yesus sebagai juru selamat kan hanya satu kali untuk selamanya. Ya, maka diproklamasikan pun hanya satu kali. Masa berulang-ulang diproklamasikan sudah terima Yesus kan gitu. Tinggal pertobatan aja, metanoia, perubahan yang terus-menerus terjadi. Tuh, ya itu yang ya mungkin penutup atau kesimpulan ya dari saya. Mari kita bersama-sama kita melakukan yang memang ada di dalam Alkitab gitu. Itu sesuai dengan Alkitab. Ya. Baik, itu saja. Kalau tidak ada saya serahkan kembali kepada Pak Ilan untuk mengakhiri atau bagaimana, silakan Pak. Baik, kami dari pengurus klasis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ketua Satu Sinode yang sudah memberikan pembinaan kepada kami para pejabat hamba-hamba Tuhan yang ada di klasis dalam 2 hari ini. Itu sesuatu yang sangat prinsip ya, dan terutama sangat penting dalam praktek pelayanan di lapangan. Nah, mudah-mudahan ada banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Sekali lagi terima kasih juga kepada teman-teman yang lain, para hamba Tuhan yang sudah mengikuti acara ini, baik dari tanggal 5 maupun hari ini. Saya sampaikan terima kasih banyak. Barangkali untuk hari-hari selanjutnya kita coba akan lanjutkan dengan pembinaan untuk topik-topik yang lain yang kira-kira bisa sangat bermanfaat dalam praktek pelayanan kita. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Ketua Klasis. Barangkali ada hal-hal yang perlu disampaikan. Silakan Pak Gim. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi teman-teman untuk baptisan air saya rasa kita sudah tidak ada lagi hal yang mengganjal ya. Semuanya sudah clear and clean katanya, clean and clear. Jadi sudah kita pahami semua. Di luar dari itu, karena kita lagi kumpul ini semua, ya ada baiknya sedikit saya singgung untuk bulan 11 ini rencana kita ke Batam ya. Rencana ke Batam ini kan kita nanti fellowship bulan depan, ya bulan depan ini ya, udah dekat waktunya nih. Fellowship kan sudah kita rencanakan jauh-jauh hari di Batam. Tapi memang tiket pesawat itu cukup mahal ke Batam karena akhir tahun mungkin ya. Nah, jadi kemarin kami berpikir kita kalau memang sepakat mungkin lebih baik kita naik kapal laut. Kapal laut semalam di